masyarakat kita di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Tanjung Barat ini, dia tidak peka. Tidak peka karena apa? Ketika ada share link, itu langsung diklik. Otomatis itu akan terkuras. Karena itu nanti akan mengalihkan sistem ke sistem perbankan. Jadi, karena di Android kita ini, itu semua akun kan terverifikasi di sini. Dari email, dari lain-lain itu udah masuk semua. Jadi, sangat mudah untuk meretas. Kan bahwa apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Nah, hari ini Rip, kita nih tumben lah ada bawadai. Karena tuh ada tamu. Oh, ada tamu lah. Jadi tamu ini bukan sembarang tamu. Oh, kuy. Tamu bukan jauh. sembarang tamu. Kita mendatangkan dari ibu kota Waringin Barat. Nah, jadi kawan kita ini dari organisasi Cyber Borneo Indonesia. Nah, siapa orangnya? Akun aja langsungin lah. Jadi ini beliau, jadi kayak Pak ceritanya. Ya, dikenalkan dulu. Kenalkan dulu. Amun kami ini sudah perlu dikenalkan lagi. Iya, kami yang kenalkan nama, siapa, status, apa. Masih bujang kang. Udah. Ada. Ya, langsung. Oke. Perkenalkan, nama saya Fajar. Biasanya dipanggil Fajar aja. Karena kami ada nama organisasi sendiri gitu. Apa? Kemudian CBI. Kita juga sebutannya CBI, tapi Cyber Borneo Indonesia. Oh iya, mantap. Ngeri. Indonesia. Nah, itu sebenarnya banyak fokusnya di dalam wadah naungan kami. CBI itu salah satunya mengontrol tentang kota atau ibu kota Kalimantan Tengah. Jadi terkait serangan-serangan cyber atau buzzer, nah itu kami biasanya menangani hal-hal seperti itu gitu. Nah, ini menarik ini nih. Ya, masalahnya kan serangan cyber apa segala macam. Sebagai orang awam tuh kan pasti lo dikira itu macam kayak di film-film tuh, di muka komputer kan ngelecek gitu lo. Jadi ini apa aja serangan-serangan yang selama ini pernah terjadi gitu kan, dan bagaimana cara menanggulanginya. Dan kenal lah pas sudah tengah-tengah atau apa, sampaikan. Ini biasanya yang paling sering kena korban ini kan masyarakat kena phishing di WA misalnya, atau kena scam di WA lalu mengklik dan link lalu rekening banknya terkuras. Betul. Nah, kenapa dijelaskan? Oke. Jadi awal-awal itu apa bentuk-bentuk serangan cyber yang Bu Andika pernah rasakan dan suah melihat di depan mata lah gitu. Oke. Biasanya serangan cyber yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri itu peretasan akun sosial media. Jadi akun sosial media milik pribadi, milik umum, bahkan milik kepala pejabat atau petinggi-petinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satunya di kabupaten, kota, ataupun di provinsi seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman itu yang cyber tuh banyak. Ada cyber baik, ada cyber yang jelek, ada cyber baik dan jelek. Seperti itu kriterianya. Dunia cyber ini ternyata Bang kayak dunia di kehidupan kita hari-hari. Iya, jadi ada juga kayak nyajarnya jin jahat, ada juga jin baik lah. Bu Andika berarti masuk bagian baiknya lah. Oh iya. Berarti ini kayak model dukun-dukun. Iya, jelas gitu, tapi ada yang kelasnya kelas baik, ada yang kelas yang jahat juga. Berarti jampi-jampi gitu Bu Andika. Jadi Bang, kalaunya Cyber Borneo Indonesia ini tadi kan jadi apa yang dinaungi selama ini, yang dilindungi gitu loh di sini. Oke, kami selama ini pernah melindungi beberapa klien. Jadi klien kami itu salah satunya memiliki akun yang sudah bagus, sudah banyak pengikut gitu kan, minta bantuan kepada kami bantu. Salah satunya akun di Facebooknya kena hack gitu, atau Instagram kena hack gitu kan. Nah, kita lihat kendalanya dulu, apa awal mulanya. Kita analisis dulu, kita selidiki dulu. Jadi jika akun itu memang berat, karena kan ada ini tingkatan-tingkatan. Jadi tingkatan untuk mengambil sebuah akun itu ada tingkatannya gitu. Jadi tidak semena-mena kita juga bisa mengambil alih lagi, tidak.
Karena kita sama-sama menyerang nih. Kuat-kuatan Gitu ya. Siapa yang punya skill tinggi, dia yang terkuat. Biasanya teman-teman cyber siapa ilmunya yang tertinggi ilmu yang tertinggi tuh. Nah, terus selama ini Bu Hanikam kan sudah menyelamatkan akun orang, Mbah. Itu kalau yang paling berat tapi berhasil tuh berapa kali pernah? Kalau paling berat itu biasanya akun-akun yang kena phishing. Itu paling berat. Gara-gara salah klik lah. Iya, karena masyarakat kita di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Tanjung Barat ini, dia tidak peka. Tidak peka karena apa? Ketika ada share link, itu langsung diklik. Otomatis itu akan terkuras. Karena itu nanti akan mengalihkan sistem ke sistem perbankan. Jadi, karena di Android kita ini, itu semua akun kan terverifikasi di sini. Dari email, dari lain-lain itu udah masuk semua. Jadi, sangat mudah untuk meretas seperti itu. Seperti itu. Teknik penyelamatan yang Bu Hanikam pernah lakukan dan akhirnya bisa kembali mengembalikan akun itu, siapa aja caranya? Dan bisa dijelaskan dengan bahasa yang dimengerti oleh orang awam. Dimengerti oleh orang awam. Kami hanya melakukan dengan sistem kami, seperti itu. Kami punya sistem, kami bisa melacak gitu kan, dengan sistem yang kita bangun gitu di CBE ini, gitu. Jadi akun-akun yang terselamatkan itu biasanya peretasnya baru peretas level bawah. Newbie. Kalau kita ketemu sama peretas sama selevel atau setingkat levelnya lebih tinggi, nah kita harus ekstra. Kita biasanya monitoring atau sharing kepada senior yang ada di ibu kota Jakarta seperti itu. Kita kan ada senior. Terpaksa minta bantuan. Minta bantuan lah bahasanya seperti itu. Oh iya, jadi bahasanya macam kayak tawuran. Sharing. Tawuran, amun masih kau bertamparan lo kalah lo. Tapi amun sudah kalah buka dulu. Berkiawam. Bantu kawal kan. Bang, tolong bang. Masukan. Bang, tolong bang. Sambil ngopi loh. Tapi dari sisi baiknya gini bang, CB ini Cyber Borneo Indonesia ini sisi baiknya adalah kita berfokus untuk sebenarnya mengangkat teman-teman UMKM. Kita ingin membantu nge-branding UMKM lokal kita di Kota Tanjung Barat ini bisa dikenal di dunia online atau dunia digital seperti itu. Karena di Kobar ini banyak banget kuliner atau makanan-makanan yang luar biasa enaknya gitu. Berarti jadi supaya kita bantu ya, brandingkan, kita bantu promosi apa segala macam ya. Nah, kelemahan apa yang selama ini dirasakan, yang diketahui lah oleh Bu Hanikam di media sosial UMKM ini nih, dan apa yang Bu Hanikam perbaiki dari situ? Nah, kelemahannya wadah kita ini tidak mau belajar tentang digital marketing, hanya berjualan ala kadarnya. Yang penting hari ini payu, laku gitu kan, dapat duit, besok berjualan lagi untuk makan, menyambung hidup gitu aja. Tetapi tidak memikirkan jangka panjangnya, Bang. Seperti itu, Bang. Artinya dari segi foto itu ya seadanya, asal dipoto. Padahal itu kan lah kalau kayak itu tuh misalnya kita bikin produknya tuh bisa kita kemas dengan bagus, kita jual, kita bisa masuk market toko-toko besar. Padahal itu kan lebih membantu gitu. Ya, lebih membantu. Keberadaan kita sebagai membranding UMKM tadi. Betul, Jadi kalau seandainya UMKM nih datang nih, dia punya suatu produk. Bang, produk ulun nih kayak gini, tapi ulun ini uyuh masakan. Nah, anggap produknya inilah. Ini ada wadai apa nih? Wadai kering lah. Wadai kering. Ini bentuknya ada yang kotak, ada yang bulat. Nah, jadi ini nih kayak apa, Bang, misalnya? Ulun nih hendak berjualan ini bisa dikenal di internet. Nah, apa yang boleh kamu lakukan? Nah, biasanya tim kami itu datang ke tempat mereka yang menciptakan makanan ini, membuat produk kemasan, kita bantu foto, kita bantu branding, bahkan di CB ini, Cyber Borneo Indonesia ini menyiapkan buzzer. Nah, buzzer itu tujuannya adalah untuk mengangkat branding sebenarnya. Dari komentar, dari like, dari bagikan. Nah, itu sebenarnya untuk nge-push supaya orang awam ini ketika membaca atau membuka seperti Instagram, TikTok seperti itu kan banyak yang komen nih. Reviewnya bagus. Sebenarnya branding kita di situ juga. Perannya cyber baik itu menurut kami cyber baik. Nah, tujuannya ke sana.
Jadi bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya seperti itu. Nah, terus biayanya lagi. Ini kan itu kira-kira berapa misalnya nih? Misalnya aku nih, anggap aku pengusaha inilah, iya, produk ini. Saya tolong Bang, biar angkat bah pun kuning dipromosikan bah. Hibam itu berapa biayanya gitu lah. Biayanya kami ada tingkatan Bang. Dari penjual pinggiran sampai kelas teratas itu ada tingkat-tingkatannya. Jadi biayanya contoh nih ya, yang di pinggiran 50.000 kayak gitu, branding. Sampai tingkat menengah nanti 200.000 gitu. Bahkan sampai tingkat yang sudah memiliki badan hukum resmi, PRT kelas tuh di atas 1 juta seperti itu. Berarti ibaratnya masih cukup terjangkau ya? Cukup terjangkau sekali. Untuk ukuran bisnis bah? Iya, karena tujuannya CBI ini adalah untuk nge-branding produk-produk lokal di Kota Waringin Barat seperti itu. Di luar dari protek tadi ya, protek akun-akun pribadi itu. Jadi masih membranding produk UMKM, branding. Nah, kalau seandainya kita kayak UMKM nih mau jualan mau masuk ke CBI ini tadi, ke Cyber Borneo Indonesia. Itu mereka melalui mana? Masuknya lewat siapa? Hubungi siapa? Nanti ada admin. Kebetulan akun Cyber Borneo Indonesia ini tidak dibuat akunnya karena kami sistem senyap. Iya, paham. Nanti mungkin bisa menghubungi akun-akun milik kami pribadi gitu, atau gitu. nomor WA kami. Ya karena ditampilkan aja gini, akunnya si Pajar nih boleh. IG. Jadi masih jual ini yang kayak gini nih. Orang tuh masih tren, masih percaya, masih percaya daripadanya menggawi seorang gitu. Betul, karena pengetahuannya kan beda. Kami itu sering juga menggarap kafe-kafe yang ada di Panglambun itu untuk menggarap digital marketingnya, nge-branding gitu kan. Jadi ada namanya, kalau di cyber itu ada namanya SEO, halaman pencarian di Google, SEO itu ada banyak macamnya seperti itu. Jadi dari komentar, dari like seperti itu. Dari sampai pun membeli akun pengikut tuh ada seperti itu. Itu tuh organik lah, misalnya kayak ini nih. Misalnya aku udah hendak bikin akun YouTube lah misalnya. Beli follower Indonesia Bang, pada umumnya. Biasanya kalau yang beli follower nih kan, ini kada bakal nonton itu juga. Kada, ya betul. Nah, tapi apa caranya supaya penonton organiknya juga masih bisa menonton, apapun kita bisa nge-boost bah. Itu tuh bisa dilakukan lah kayak gitu. Bisa Bang, karena nantinya akun organik ini itu akan sendirinya mengikuti kita. Karena kita nanti itu kembali lagi ke manajemen kontennya. Jadi bagaimana konten kita menarik dilihat oleh para penonton audiensnya itu menarik nggak konten kita ini? Ini bermanfaat nggak untuk mereka gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh salah arti membuat konten, tapi manajemen kontennya tidak kita siasati dengan strategi konten seperti itu. Jadi memang perlu Bang. Sekarang itu di dunia di tahun-tahun kayak ini nih, kita branding tuh kada cuma di promosi sekarang itu berbentuk fisik nyata tuh, kayak selembaran kertas atau tempel pengumuman kan. Di media sosial ini memang sangat membantu gitu untuk membranding. Membantu sekali. Nah, jadi kalau memang kita mau membranding produk-produk kita supaya lebih viral, ayo kita sama-sama belajar membranding produk-produk kita melalui media-media sosial. Contohnya ya kayak tadi IG, dari TikTok sekarang banyak kan, pokoknya bermunculan kayak food vlogger, terus yang review hotel segala macam munculan. Nah itu memang sangat membantu, dan orang-orang luar yang datang ke Pangkalan Bun pasti mereka mencari dulu, misalnya tempat makan enak atau tempat menginap yang enak atau yang murah atau yang pasti kan mereka mencari, entah itu di IG, entah di TikTok. Nah berarti inilah fungsinya. Ya, fungsinya itu. Jadi termasuk branding kabupaten kita. Kabupaten supaya dikenal lebih banyak orang-orang di luar sana. Nah,
Berarti kita nih kalau kayak gini nih termasuk juga kan membranding. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan ada yang menyawer. Nah, deh, betakun lagi, Bah. Oke. Ini misalnya nih kan, apa tadi betakun lah. Misalnya nih, waktu terutama para pemilu lah. Itu tuh kan rame loh. Rame. Akun-akun yang gaib-gaib tuh bermunculan. Nah, itu tuh. Contohnya yang kayak pemilu kita tadi kan. Pemilu yang belakang tuh. Dari zaman Pak Jokowi sampai zaman Pak Prabowo. Betul. Akun-akun gaib itu tuh berhambur, Bah. Muncul tiba-tiba muncul terus menyerang. Nyerang ini. Dia kada pandang bulu pokoknya serangnya semua. Tapi komennya tuh kenapa kan iseng Bas kali-kali kan kayak di Twitter X sekarang lah kan bisa di search loh. Nah misalnya dengan kata kunci yang kata-kata yang sama dipastekan di search, kata-katanya ini seragam semua. Iya. Nah itu kan sudah kelihatan nih pasti buzzer. Kira-kira ke depan kena adakah buzzer tuh bisa mengetik kata-kata itu random, jangan yang receh mulai kayak itu kata-kata itu seragam. Jadi mungkin kayak ini Bang, satu kali ketik tak enter muncul semua gitu. Nah, bisa jual loh. Kemungkinan pasti kayak jadi diduga kan. Tapi coba dipikir kreatif lagi loh. Coba lah, amunnya manusia yang memang organik bujur loh. Kata-katanya pasti beda. Ya. Itu tuh kedepannya teknologi itu bisa dilakukan kan? Misalnya untuk 1000 akun lah. Bisa Bang. Karena ke depan itu geopolitik kita ya. Saya sebut geopolitik itu dengan adanya buzzer. Itu semua bakal jadi pemimpin. Artinya kayak ini, misalnya nih, kayak aku di tokoh politik, aku ada menyewa buzzer ke Ikam, carikan 10.000 akun cuma jangan yang kata-kata itu sama seragam receh mulai gitu 10.000 akun bisa kan diadukan bahasanya itu beda-beda masing-masing. Itu masih bisa lah dilakukan. Masih bisa. Karena kami kemarin kebetulan juga ada kontrak buzzer di politik Kalteng ini. Satu tim kami, satu orang itu memegang 30 akun untuk menyerang buzzer. Tapi kita kontrol di dalam sebuah grup. Jadi nanti komennya harus seperti ini, komennya harus seperti ini. Nah, tapi kan kita komen juga pakai data juga. Iya, pakai data. Ada kesamaan kalimat kan? Ada kesamaan kalimat, jelas ada. Kemudian itu adalah perintah juga sebenarnya. Kesamaan kalimat itu adalah perintah dari si yang meminta. Yang seperti itu. Tanyakan dia itu, nih suatu saat ke depan lo. Konteksnya itu sama persis. Cuma kalimatnya ini beda-beda. Lantaran tiap otak manusia kan pasti beda-beda cara isinya. Itu tuh kira-kira berapa tahun lagi bakal bisa terjadi itu. Jadi kelihatannya nih itu kayak orang biasa organik lah gitu, akun organik. Cuma sebujurnya itu buzzer. Betul, bisa Bang. Karena dalam setahun ini atau 2 tahun ke depan lagi bisa lah itu. Nggak usah berbicara setahun 2 tahun, kita berbicara hari ini. Nah, sip. Itu bisa. Karena apa? Teknologi AI ini sangat cepat sekali perannya. Jadi itu yang kita pengen keluarkan. Jangan sampai anti dengan yang namanya AI. Artificial intelligence. Iya, AI ini dibuat itu tuh bukan buat untuk menyulitkan kita, itu untuk mempermudah kerja terutama apa yang kita perlukan semuanya sudah ada di situ. Betul. Kita bertanya aja, makanan sehat hari ini apa? Sudah muncul situ. Makanan sehat yang hari ini. Kita kada perlu lagi ibaratnya memikirkan harus makan apa-apa. Di AI semua sudah bisa dilakukan. Bahkan sekarang membuat gambar, kartun, karikatur, apa segala macam di AI. Lebih mudahnya dengan AI. Dulu zaman kita Bang menggambar, membuat karikatur waktu zaman kami masih media cetak manual. Itu luar biasa. Manual, tulis dulu digambar di kertas pakai mousepad ya. Mousepad. Pakai Wacom. Tulis dulu, gambar dulu, garis-garis dulu, masukkan ke Photoshop. Lambat. Sekarang tinggal beri perintah. Bikinkan gambar ini orang ganteng, kekar, tingginya sekian, warna kulitnya sekian. 5 menit jadi. Karena ya ini termasuk juga bisa membantu kita
branding tadi. Betul sekali. Kita sangat terbantu gitu loh kalau memang bisa menggunakan dengan bijak AI. Tapi hitungannya kan kayak ini, keberadaan AI itu kan kadang-kadang dikeluhkan oleh bobohan pelaku seni seni rupa lah, yang melukis, menggambar. Dikeluhkan buahnya kan karena buahnya belajar bertahun-tahun, tiba-tiba rusak. Akibatnya tuh karena AI. Tapi lah itu tuh rasaku tuh kadang mungkin dilawan nggak ada teknologi ini kan. Pasti Contohnya selalu dulu zaman kereta kuda, habis itu ditemukan mobil, jelas orang yang bisi kereta kuda deh sarik-sarik tapi kan sekarang orang pakai kereta kuda mau kada mau kan ngikuti. Ya itu tadi, kita memang kada bisa menolak ke teknologi, peradaban teknologi. Nah, tapi kayak ini deh, walaupun kita ini kadang menolak peradaban teknologi lah, cuma kadang-kadang kita nih bobohan yang punya jabatan-jabatan di negara ini nih, berpandang tuh kadang-kadang kita harus menuju era digitalisasi. Tapi Bang, digital sih ini surat keterangan kita aja masih jadi fotokopi. Nah, contohnya kayak sudah namanya contoh KTP elektronik. Namanya sudah elektronik. Tapi kita misalnya hendak masuk kemana, fotokopi KTP masih dipakai. Fotokopi ibaratnya kartu keluarga masih dipakai. Iya. Buat apa gitu? Sedangkan tinggal elektronik, harusnya tinggal klik udah kelihatan. Sudah kan, kepala negara kan sudah memfasilitasi ini. Ayo kita bikin KTP elektronik. Ada aplikasinya di Android kayak jenis IKD kah? Namanya lupa aku. Nah, pokoknya KTP digital. KTP digital tuh. Nah, sudah ada. Tapi masih memerlukan bentuk fisiknya itu. Nah, menurut Ikam itu kayak apa deh? Nah, kalau menurut ulun nih Bang, ini kan kebijakan masing-masing Bang. Kebijakan masing-masing daerah juga. Kebijakan masing-masing tempat juga. Tapi memang agak lucu sih sebenarnya. Saya kemarin ketika mudik ke Pulau Jawa itu, KTP digital yang saya sampaikan ke pihak maskapai ini itu tidak diterima, harus ada fisiknya. Nah itu saya juga heran di situ, mengapa fungsi KTP digital ini tidak difungsikan secara sistem se-Indonesia seperti itu. Padahal kalau dilihat dari berkaca dari mereka orang luar, mereka sekarang tuh bingung datang ke Indonesia. Logikanya kayak inilah, Rip. Kawan-kawan kan ada yang berdiam di Belanda, Pak. Jadi warga negara Belanda. Walanda. Ini operdome ya. Jadi garing loh. Anaknya garing dan perlu opname di rumah sakit loh. Orang tuanya nih kawan seorang ini kan tapi habis apa? Membawa KTP aja gitu loh. Datang ke rumah sakit langsung masuk segala macam. Urusan itu sudah ada yang mengurus sama modal KTP sebiji. Nah, artinya semua data-data sudah lengkap di situ loh. Kada perlu lagi kamu orang fotokopi KTP di Semarang. Ya kan mungkin kayak itu kan. Kadang ini operdome mana KTP-nya? Ya fotokopinya kan ada. Apa mungkin lah kita di negara kita nih masih kebanyakan masih orang awam dengan. Tapi karena kalau jualan kalau kita menuruti orang awam terus itu dijadikan alasan malah. Iya. Sedangkan ini sudah 2025. Iya. Ayo. 2025 Cina tuh sudah gila buyur majunya. Ya, teknologi mobil sudah bisa jalan seorang. Ya. Mobil terbang sudah ada. ISO speed-nya seperti kajut. Nah, ayo. Kalau lantaran bubaran itu karena urusan yang ibaratnya kada melek teknologi tinggal. Pokoknya tuh tega-tegaan maksudnya itu. Berarti lah kita nih sebenarnya tuh termasuk orang yang masih melek teknologi. Betul. Kenapa kita masih ya contohnya kita sekarang menggunakan fitur live. Kita menggunakan media sosial untuk nge-push apa yang kita bicarakan sekarang. Betul. Sebenarnya tuh apa yang kita bicarakan tuh receh aja. Cuman dampaknya itu Oh ya. Nah, jujur. Ini lagi gasan kawan-kawan kita di luaran biasanya teman. Ada nih yang rancak HP kayak tadi yang bukan media sosialnya kena bajak orang lah. Habis itu duit di tabungannya itu kan hilang segala macam. Bisa kalian sampaikan kepada kawan-kawan nih. Apa yang harus dilakukan supaya hal itu tidak terjadi di bubuhannya? Mencegahnya kayak apa? Sekiranya pas tadi
kada sengaja kita ketik misalnya atau teklik misalnya. Atau mencegah itu tuh sebelum kada sengaja mengklik itu apa yang perlu kita lakukan gitu loh. Dan apa yang dilakukan apabila memang terklik. Ya. Sebelum mengeklik atau link yang dituju, yang kita dapat itu sebenarnya simpel sekali. Kita melihat subdomainnya. Link itu kan ada subdomainnya. Biasanya kalau di pemerintahan itu GoID atau kalau di media cetak elektronik itu akan ada .com.id. Gitu ya. Tetapi kalau di belakangnya itu udah domainnya jelek, terus linknya itu tidak jelas, itu jangan diklik. Karena itu pasti sudah kena cyber. Biasanya itu paling sering digunakan adalah brand-brand perbankan sama brand-brand perdana seperti itu. Jadi nanti contohnya kita tempel link. Contoh tempel link, contohnya ini cyberborneoindonesia.com di / linknya itu promo hadiah 100 juta gitu kan. Nah, itu. Nah, kita klik, nanti subdomainnya itu hanya numpang aja. Numpang lewat, tapi masuk ke link mereka. Nah, itu rata-rata seperti itu. Kejadian-kejadian yang ada di Kota Waringin Barat. Bahkan, saya pernah juga, karena ingin penasaran, memencet link itu, saya pindahkan link itu ke HP yang kosong, tanpa ada database. Nah, kita klik, nah kita pengen tahu dalamnya seperti apa. Itu aman nantinya. Karena HP-nya itu kan kosongan, jadi apa yang dia cari nggak ada. Mereka mau ambil data kita, nggak ada. Narik itu nggak ada, seperti itu. Biasanya seperti itu gitu. Dan apabila sudah terklik itu apa yang harus dilakukan? Terklik itu langsung keluar, logout biasanya. Logout lah langsung keluar dari Gmail atau biasanya yang paling rentan diretas itu adalah masuk ke Google. Karena akses Google itu bisa diretas juga. Jadi harus keluar dulu nih, misalnya ini misalnya nih aku nih karena sengaja mau klik. Waduh. Tiba-tiba salah klien. Dek, tolong bah aku nih kayak apa? Harus langsung keluar saja. Keluar matikan handphone lah. Keluar dari login, itu nanti keluar, kemudian nanti nggak usah dimatikan nggak apa-apa. Yang penting keluar, masuk lagi ganti password baru. Makanya username dan password itu harus ada karakternya seperti itu. Passwordnya dicampur-campur, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, karakter unik, ada titik koma. Nah itu supaya tidak bisa kebaca. Seperti itu. Biasanya bubuhan itu kan amunnya yang kada uyuh-uyuh membuat password tuh, misalnya 13456 atau QWERTY. Nah, kebiasaan kan? Kebiasaan orang Indonesia seperti itu. Atau enggak satu-satu nama sama tanggal lahir itu paling rentan. Tanggalnya, habis itu bulannya, tahun lahir. Itu yang biasanya memang rentan. Nah, yang paling rentan nih sebenarnya di Facebook. Karena orang-orang tua yang suka main Facebook gitu kan. Biasanya akun saya hilang. Kenapa gitu. Nah, mereka tuh memberikan kode verifikasi ke yang ngeretas seperti itu. Kan dibalikan langsung. Iya. Aku pernah Jan. Akun gue itu dibuat Facebook itu tahun 2008. Awal-awal ramainya kita Facebook di Indonesia. Nah, itu akun itu baru aja tahun kemarin. Itu kena hacker orang. Itu akun itu emailnya apa? Yahoo kan, yahoo.co.id. Jadi waktu itu ada notif, kan Yahoo ini masih login di HP. Ada notif treng keluar. Akun Anda login di Los Angeles katanya. Hebat. Iya. Los Angeles juga. Langsung buka kan akun. Terus dia bilang Anda melakukan penggantian password katanya di email kan ada. Nah, siapa mengganti nih? Aku login, rupanya sudah logout kan. Misalnya kayak ini nah ini aku potong lah. Ini kan misalnya kejadian kayak itu. Orang tuh sudah mengganti nih, misalnya sudah mengganti passwordnya. Ya. Terus apa yang bisa kita serang kembali sebelum 1 kali 24 jam itu masih kita bisa serang gitu. Sama-sama menyerang kita. Iya, yang penting dalam hitungan detik itu kita sama-sama serang-serangan nih. Saya pernah melakukan serangan akun saya sendiri, akun besar saya itu mau diambil alih oleh orang. Jadi dalam waktu 5 menit kami saling menyerang. Akhirnya apa? Saya keluarkan, kemudian saya login, saya ganti nomor verifikasi saya ganti verifikasi induknya, emailnya kan ada di email tuh, pemulihan tuh. Pemulihan. Nah seperti itu.
tapi memang harus cepat tangannya. Oh. Harus membuka, tidak bisa membuka dari HP, harus membuka dari laptop gitu. Mau Betul. lah. Nah itu. Supaya cepat gitu. Jadi pas itu Bang, akun dulu tuh pas sudah terganti oleh passwordnya kan, masuk nih ke email, kita ganti, ini bukan saya itu kan, klik. Nah, jadi ganti lagi password, ternyata duluan dia Bang. Kada berapa lambat masuk 2 email. Email yang pertama tadi masuk itu memadahkan bahwa akun Facebook ini emailnya sudah diganti. Ada di situ. Apakah ini Anda katanya kan? Habis itu yang keduanya akun Anda sukses mengganti email katanya. Betul. Nah, kita sudah lepas akses nih dari akun kita nih. Lepas akses. Ya, jadi kayak apa nih cara mengembalikan mengambil? Sekarang tapi beberapa hari yang lalu lihat akun yang punya kita itu ternyata sudah di-close-nya. Apa yang dia cari dari akun kita itu sebenarnya? Sebenarnya akun kita tuh yang diambil umurnya. Oh, umur. Karena umur akun semakin tua, ketika kita berbisnis jelek di digital, itu semakin mahal. Oh ya. Karena kita mengejar namanya engagement atau jam traffic atau jam tayang. Oh, paham. Jadi ini lain akun hanyar yang gesan diulah. Nanti itu dijual, di branding lagi, kemudian dengan konten yang menarik kekinian, dengan akun lama, itu harganya lebih mahal. Panas Bang, hilang. Facebookku sudah hilang, nggak bisa dicek lagi. Cari misalnya Arif Gim kan di Facebook. Nah, hilang sudah. Hilang. Ada ya sekarang kan bikin lagi akun tetap namanya Arif Gim. Cuman kan karena kejadian itu akhirnya jarang sudah membuka akun Facebook. Berarti karena lagi lah mulai password Arif Gim 123. kita ambil contoh aja di Shopee itu kan banyak ya menjual akun. Iya betul. Menjual akun muda sama akun tua itu pasti harganya beda. Contohnya akun pembuatan 2024 gitu. Sama akun pembuatan 2008. Itu yang mahal 2028. Yang 2024 ini harganya 200.000 satu akun, tapi yang 2008 itu bisa tembus 2 juta, 3 juta gitu. Berarti akun Facebook ini dibikinnya tuh 2007. Wah, itu bisa dijual. Dapat duit. Awal-awalnya 2007. Investasi. Sebenarnya digital ini juga investasi. Kita punya akun besar, kita rawat, nanti kita jual tuh laku. Seperti itu. Nah, itu fungsinya nanti untuk kegiatan-kegiatan buzzer. Kalau ada geopolitik, itu nanti kita tinggal ganti nama. Berarti email segala macam itu bisa diganti bisa. Yang penting akunnya nih dulu lah. Akun itu Bang, makanya akun Ulun tuh hilang. Hilang ceritanya sudah. Ada memang diganti emailnya itu aneh emailnya. Galak angka-angka, huruf-huruf bercampur, ad-nya itu belakangnya itu kan biasanya kan kalau kita Gmail atau Yahoo atau apa lagi yang lain-lain tuh Rocket Mail apa segala macam. Itu lain kayak akun-akun aneh. Kata-kata itu Rocket Mail, Yahoo berarti orang jadul. Orang jadul, Bang. Kelihatan dari masih ada kayak mau pakai Rocket Mail. Aja nih kita sudah kena tagur dah. Nah, jadi buat bubuhan pian yang hendak branding akun UMKM atau produk-produk bisa hubungi beliau. Nah, nanti kita branding, kita bantu branding. Bahkan Borneo News pun kalau memang UMKM ini perlu branding, kita bantu. Boleh. Langsung collab aja kada apa-apa. Collab aja nanti ulun terima. Yang penting UMKM di Kalteng. Ya, khususnya Kotoringin Barat pun boleh. Nah, jadi apapun itu produknya, asalkan jangan yang menyeleneh, jangan yang nyala, jangan berjual ganja. Itu jangan kayak branding togel. Itu nggak boleh. Judol apa segala macam. Langsung kami laporkan. Pokoknya kalau misalnya berjualan donat kah, bakwan kah, atau kue-kue apakah, kami laju. Apalagi dikirim ke sini laju kami. Jadi untuk masalah pembiayaan apa segala macam bisa diomongkan meskipun ibaratnya nggak mampu masih membayar, bolehlah nanti kita bicarakan. Dibantu dengan doa aja mungkin. Amun orang menjakatnya karena kamu menjakati, kita jakati. Nah betul ya. Jadi pokoknya intinya kami pengen membantu teman-teman yang berusaha, yang pengen memajukan usahanya, ayo
sama-sama kita kembangkan. Ya, Memang Sebujur itu masih banyak bolahan yang dipandarkan lah. Banyak Kalau sebenarnya. ada mau ini sudah kena tegur oleh Iya. beberapa kameramen gitu loh. anu jarnya lapar jarnya. Nah, jadi lah kawan-kawan sampai di sini dulu Panderan Muarung kita hari ini bersama abang kita Pajar, Ulun Arif Gim. Yuda Meng. Ulun Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.